Ini berarti sekarang dengan melihat ekonomi ini ada gonjang-ganjing berkaitan dengan bank syariah atau penggabungan bank syariah, BUMN syariah, BUMN bank syariah, BRI syariah, BNI syariah, Mandiri syariah, ini digabung, di merger menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah ini buat apa? Ya tentunya buat penguatan ekonomi syariah di Indonesia di dalam sebuah lembaga yang memang powerful. Dengan powerful ini maka perkembangan ekonomi diharapkan lebih cepat. Jadi tidak berbuat nasabah, tapi sebenarnya ini berebutnya ke membesarkan ekonominya. Nah, gonjang-ganjing yang terjadi sekarang ini selain di Aceh adalah harus migrasi ke dalam ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan non syariah. Kemudian Muhammadiyah juga inginnya adalah menarik dana dari bank syariah yang tempat dia simpan dana selama ini di BUMN. Dengan adanya penggabungan tersebut. Kenapa? Memang ada isu bahwa bank syariah Indonesia ini akan memberikan sasarannya adalah korporasi dan komersil. Kalau dua kata ini diturunkan kepada prakteknya, ya memang kelihatannya adalah tidak mementingkan UKM. Ya, tidak mementingkan UKM kalau melihat komersil dan korporasi dalam sasaran bisnis bank syariah yang baru ini. Walaupun di dalam pengumuman Bank Syariah Indonesia ini ya nanti mungkin sekitar UMKM itu 23%. Ya memang ya kalau dilihat dari bisnis ya lembaga keuangan atau bank itu harus untung. Tapi kalau dilihat prinsip-prinsip syariah adalah kemitraan. Berarti kalau kemitraan, kalau penduduk Indonesia itu masih perlu dibantu, tentunya prinsip syariah lebih tepat. Karena dia itu adalah prinsipnya adalah kemitraan. Tentunya yang UKM ini harus benar-benar di-guide atau dibina, dikendalikan, diajari sampai dia itu adalah bisa mandiri. Karena memang pengetahuan nasabah dengan pengetahuan lembaga keuangan itu berbeda. Karena berbeda itulah makanya kalau itu prinsip syariah ya prinsip kemitraan, prinsip yang harus dibina. Walaupun mungkin namanya usaha tidak mau repot, pengennya adalah jalan sendiri kemudian untung. Nah ini prinsip syariahnya seperti apa gitu. Sementara di lain sisi prinsip penggabungan ini adalah untuk menciptakan ekosistem syariah yang lebih mapan dan besar di Indonesia sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Justru memang sekarang ini ekonomi Indonesia itu lebih banyak ditampung atau bukan ditampung ya dampaknya itu adalah lebih banyak pada masyarakat yang memang belum beruntung ya, belum sejahtera. Ya memang kalau dilihat 23% ini ya mungkin melihat tingkat kemiskinan, mungkin juga melihat usaha-usaha yang memang masyarakat yang memang perlu dibantu ini 23%. Saya juga belum tahu apakah seperti itu cara memandangnya atau seperti apa. Karena kan
masyarakat usaha kecil itu kan butuh dana juga tidak besar-besar ya, yang perlu dibina itu. Mungkin itu yang kita mungkin nanti periode berikut kita bahas itu, tapi yang jelas share dan tekan tombol loncengnya serta beri komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MYS Video. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan potensi jumbo ekonomi syariah di dalam bisnis Indonesia. Sebelum ulasan lebih lanjut, kita lihat dulu apa itu ekonomi syariah atau prinsip ekonomi Islam di dalam kehidupan kita yang diamanatkan oleh kitab-kitab suci umat Islam berkaitan dengan ekonomi Islam ini. Ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, alam semesta, dan orang-orang yang ada di dalamnya, serta tujuan hidupnya di dunia, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, hubungan antara Tuhan dan hubungan antara sesama manusia. Alam semesta dengan berbagai potensi dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keyakinan bagi seorang muslim atau bagi umat muslim bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bagaimana cara mencari rezeki. Nah, ini di dalam ekonomi Islam diarahkan untuk berbuat secara Islami. Nah, ini prinsip ekonomi Islam. Kalau kita lihat dari potensi ekonomi Islam, ini adalah potensi jumbo, potensi yang besar dan menggiurkan bagi pebisnis. Nah, ekonomi syariah ini yang begitu besar ekonominya atau potensi jumbo, saya mengatakan bahwa ini dapat berubah ini peradaban kalau kita ini melaksanakan dengan benar ekonomi Islam ini. Kalau kita lihat juga di zamannya ini, zaman sekarang ini adalah zaman yang memang hidup berubah dari cara-cara konvensional ke cara-cara digital. Kenapa demikian? Nah, kalau apalagi kita hubungkan dengan pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini, kita ini semua masyarakat diharapkan banyak berdiam di rumah agar tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi interaksi, karena interaksi ini akan menyebarkan virus COVID-19 ini. Sehingga kita keluar rumah tidak punya tujuan, atau kalaupun punya tujuan tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kerumunan, atau harus menjaga jarak, harus
memakai masker, harus selalu cuci tangan, tidak boleh menyentuh orang, sehingga silaturahmi kita ini jadi terbatas. Yang dulunya adalah masyarakat Indonesia itu masyarakat yang memang kodratnya itu adalah silaturahim, ditandai dengan kalau lebaran, kalau hari-hari besar agama, ini adalah hari-hari besar berkumpulnya keluarga besar di suatu tempat, khususnya di tempat orang tua atau tempat yang lebih dituakan atau orang yang lebih dituakan. Kemudian pekerjaan kantor dibatasi sampai dengan 50% boleh masuk kantor. Ini juga menandai keterbatasan. Juga sekolah sampai hari ini masih belum sekolah tatap muka itu dilakukan dengan normal. Bahkan sama sekali disuruh di rumah dengan cara dalam jaringan atau luar jaringan. Nah, ini juga secara PJJ atau pendidikan jarak jauh, ini juga salah satu cara menghindari COVID-19. Kemudian bisnis konvensional terganggu. Bagaimana terganggu? Produksi terganggu. Karena apa? Ya itu tadi, karena tidak boleh berkerumun. Karena kalau kerja di kantor, di pabrik, di gudang, itu biasanya itu adalah tempat berkerumun, terutama ketika jam-jam yang istirahat. Kemudian pemasaran konvensional juga terganggu, ya, toko-toko, tempat dagang ini juga ditutup atau dibatasi jam jam operasionalnya. Kemudian jual beli terganggu karena tidak bisa leluasa interaksi penjual dan pembeli. Nah, ini juga yang konvensional ya seperti itu. Kemudian toko, tempat usaha buka terbatas bahkan ditutup. Itu tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tempat wisata dan fasilitasnya terbatas dan bahkan tutup. Nah, ini juga fasilitasnya termasuk hotel, termasuk travel, termasuk ini semua terganggu. Tadi saya sudah katakan bahwa secara fisik silaturahim juga terbatas, terganggu. Di rumah, akhirnya apa yang kata harus buat di rumah atau berbuat di rumah? Bingung. Apalagi orang yang selama ini selalu di luar, selama ini selalu mencari rezeki di luar. Nah, bagi orang yang mempunyai tabungan tentunya ya lebih aman, yaitu bisa membeli makanan dari luar disuruh kirim. Kemudian apakah dalam bentuk catering, apakah dalam bentuk pesanan dari luar melalui online. Nah, ini juga bingung kita di rumah. Atau bukan hanya kita atau keluarga kita, tapi hampir semua keluarga sepertinya sekarang pasti ada pergeseran atau ada ini. Kemudian berkebun, bagi yang punya kebun mungkin nggak ada masalah. Bagi yang tidak punya kebun atau kebunnya kecil, ini juga menjadi permasalahan. Melakukan masak rutin sudah ya berkali-kali bolak-balik ya seperti itu lagi. Nah, inilah adalah titik balik atau perubahan peradaban yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Digital sekarang itu mungkin solusi yang paling paling jitu barangkali ya. Selain mengurangi biaya, juga memudahkan dalam perdagangan. Kalau kita lihat ekonomi syariah,
kemarin atau beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, ada isu Muhammadiyah atau organisasi keagamaan Islam terbesar, salah satunya adalah Muhammadiyah akan menarik dana dari bank syariah milik pemerintah. Apa itu maknanya? Apa itu isunya? Apa itu dampaknya dan segala macam. Kita mungkin paham bahwa Muhammadiyah ini organisasi besar, tentunya berarti juga operasional juga besar dan dana juga besar. Nah, mungkin triliunan ke atas. Kemudian ada kebijakan lainnya di Provinsi Aceh menetapkan kanun berkaitan dengan kewajiban seluruh bank-bank yang operasional di Aceh itu harus bank-bank yang sifatnya syariah atau metode syariah. Kemudian, nah kalau kita lihat ini berarti potensi umat muslim ini adalah potensi ekonomi yang begitu besar. Kemudian kalau kita lihat prinsip-prinsip syariah, tentunya tidak boleh menimbun, tidak boleh monopoli, menghindari jual beli yang diharamkan. Misalnya kita tidak boleh menjual makanan yang memang diharamkan oleh agama kita, oleh agama Islam. Kemudian manfaat ekonomi syariah, kalau kita lihat integritas seorang muslim yang kafah, yaitu bertujuan untuk biar terdapat atau membentuk integritas seorang muslim yang kafah, itu manfaatnya. Kemudian penerapan lembaga keuangan syariah, kemudian di situ ada nilai ibadah, kemudian di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini juga manfaat dari ekonomi syariah. Jadi diajak berkehidupan secara syariah. Nah, kalau kita bandingkan dengan ekonomi kapitalis sejak abad 18, ini merupakan abad dimulainya paham kapitalis. Nih, ekonomi kapitalis ya dimulai sejak abad 18 yang merupakan awal dimulainya kapitalisme yang berasal dari Inggris dan selanjutnya menyebar ke Amerika Utara. Dasar filosofis yang digunakan dalam sistem ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776. Secara mendasar, kapitalisme merupakan serangkaian prinsip ekonomi yang bersumber dari konsep pribadi dan kewirausahaan. Dalam kehidupan masyarakat kapitalis, sebagian besar perusahaan yang ada pada waktu itu adalah perusahaan profit yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ya, tentunya kehidupan kapitalis itu adalah mencari kehidupan yang sebesar-besarnya. Nah, bagaimana dengan syariah? Nah, kalau kita lihat dari potensi, ya tadi saya sudah menjelaskan potensi atau prinsip syariah itu adalah bertujuan untuk hidup yang kafah, kemudian ada nilai ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, potensi syariah di Indonesia atau di dunia mungkin besar ya. Kita hanya berbicara di Indonesia karena negara kita adalah Indonesia, karena juga aturan-aturan dibuat oleh negara kita. Walaupun mungkin sekarang dengan perdagangan bebas itu ada interaksi antar negara yang begitu cepat, apalagi dengan kehidupan digital ini yang begitu bebas atau begitu tidak ada batas-batasnya. Keuangan syariah
dan prakteknya ini di dalam dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, lembaga non-bank yang sifatnya syariah seperti asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, bank perkreditan rakyat syariah, kemudian BMT, Baitul Mal wat Tamwil. Nah, kalau melihat prinsip ini, konsumennya tentunya kebanyakan adalah seorang muslim atau masyarakat muslim. Bukan berarti masyarakat non-muslim tidak boleh. Masyarakat muslim juga boleh bergabung ke dalam ekonomi syariah ini. Sebenarnya ekonomi ini terbuka untuk siapa saja. Tapi mungkin karena ini adalah ada keyakinan bagi masyarakat muslim, maka masyarakat muslim inilah yang diarahkan ke situ. Nah, kalau dilihat dari konsumen Indonesia, penduduk muslim Indonesia itu adalah sekitar 207 juta di tahun 2010 ketika sensus penduduk 2010. Sementara jumlah penduduk adalah ketika itu adalah 237 juta. Berarti ada sekitar 87%. Ini ketika kita melihat sensus penduduk 2010. Ada sekitar 87% itu masyarakat muslim. Berarti potensinya 87% ini adalah potensi yang jumbo sekali kalau kita lihat. Cuma bagaimana ini memasarkan ini, karena sistem pendidikan yang dilakukan ini banyak juga masyarakat muslim itu adalah masyarakat yang memang plural di dalam mengikuti pendidikan, tidak seluruhnya mengikuti pendidikan yang sifatnya agama atau sifatnya yang mengarahkan kepada sistem pendidikan keagamaan. Dan kebanyakan juga masyarakat muslim itu ikut di dalam sistem pendidikan umum. Nah, pendidikan umum itu macam-macam diajarkan berkaitan dengan sistem pendidikan yang ada. Kemudian kalau kita lihat juga jangka panjangnya, jumlah penduduk muslim ini juga akan terus bertambah. 2019 masyarakat muslim menurut Global Religious Future itu adalah 256 juta. Kemudian kalau dilihat sampai perkembangannya 250, ini 30 tahun lagi, ini sekitar 297 juta. Nah, perkembangannya begitu pesat. Berarti potensinya juga besar. Nah, ini potensi inilah yang akan digarap oleh keuangan syariah. Apalagi dengan sistem fintech yang sekarang ini sedang berkembang, financial technology. Nah, ini bagaimana cara memasarkan kepada masyarakat muslim ini? Dengan cara digital. Kehidupan digital ini nggak bisa lagi dimundurkan ke belakang. Karena ini digitalisasi semua sistem pekerjaan, sistem ekonomi ini akan terjadi. Kita lihat saja pasar modal udah lama melakukan itu. Kemudian bank sudah lama, walaupun mungkin sekarang ini masih ada mengambil uang melalui teller. Padahal sebenarnya sudah banyak bank yang memang menyediakan ATM yang bisa setor dan bisa juga mengambil sekaligus pada ATM yang sama. Nah, ini adalah yang membuat peradaban berubah. Mungkin kita sebentar lagi kita tidak tahu kita tidak tahu seperti apa akan terjadi keuangan ini atau sistem keuangan ini. Secara fisik, apakah semua manusia ini masih memegang uang fisik
atau hanya memegang nilai uang. Nah, kalau nilai uang yang dipegang, berarti ada kemungkinan Bank Indonesia akan tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya seperti dulu. Mungkin uang yang dicetak itu hanya secukupnya untuk pegangan sehari-hari. Mungkin dalam satu rumah tangga paling tinggi adalah 10 juta di dalam untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan kecil. Memang yang di tempat jual belinya belum menyediakan sistem keuangan digital atau alat-alat yang bisa membayar secara digital. Tapi setahun atau 2 tahun ke depan, ya fasilitas ini, ya bank ini akan berlomba untuk memudahkan transaksi jual beli atau transaksi keuangan oleh masing-masing perbankan. Karena masyarakat sifatnya inginnya adalah mudah, tidak ribet. Nah, kalau kita lihat prinsipnya, karena prinsip keuangan syariah ini adalah prinsip keadilan. Ya, walaupun mungkin keuangan yang liberal juga prinsipnya keadilan. Tapi kalau kita lihat dari pengetahuan masing-masing yang membeli yang memberi dan yang menerima uang ini harus pengetahuan yang sama. Kalau misalnya dalam peminjaman, bank dan yang dipinjamkan harus memahami risiko masing-masing. Nah, ini tidak mau tahu bank itu yang dipinjamkan untung atau rugi. Yang jelas uangnya harus dibayar. Kemudian yang dipinjamkan uangnya itu terserah dia itu sudah memahami bagaimana menggunakan uang itu atau tidak memahami. Yang jelas harus dikembalikan sesuai dengan transaksinya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kalau keuangan yang liberal atau konvensional yang selama ini dilaksanakan itu kesannya adalah tidak seimbang antara posisi penyimpan dana dan pengguna dana atau nasabah dengan lembaga keuangannya. Kenapa? Tidak mau tahu. Tapi kalau di syariah ini posisinya karena sama, maka lembaga keuangan ini harus menjadi mentornya, harus jadi pengajarnya, harus jadi pengendalinya, harus jadi pembimbing dari nasabah itu. Agar apa? Agar nasabah itu tidak rugi atau tidak jatuh ketimpa tangga. Jadi kalau rugi sama-sama. Nah, itu tapi kalau di bank konvensional tidak demikian. Banknya tidak mau rugi atau lembaga keuangannya tidak mau rugi. Nah, ini yang membedakan, artinya antara lembaga keuangan dan nasabah itu harus saling menolong, ya. Tapi kalau di lembaga keuangan konvensional yang selama ini dijalankan itu adalah ya tidak sama. Dengan tidak sama itu yaitu tadi resiko tanggung sendiri. Artinya lembaga keuangan dan nasabah kalau saya melihat harus pengetahuan yang sama. Jadi menerima risiko bisa dipahami. Tapi kalau dengan pengetahuan yang tidak sama atau tingkat derajat pengetahuannya berkaitan dengan penggunaan dana tidak sama, nah ini yang akan beresiko. Karena nasabah itu penggunaan dana itu bisa saja terjadi berbeda dengan yang diinginkan oleh lembaga keuangan. Tapi kalau di keuangan syariah walaupun berbeda, tapi lembaga keuangannya harus memposisikan dirinya adalah pada keadaan yang
sama dengan keadaan yang sama menjadi mitra. Dengan mitra berarti harus dididik, harus dibina, harus dikendalikan, harus diajak untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau sekarang ini mungkin masih ada bank-bank syariah belum sampai ke arah, belum murni seperti ke sana, yaitu tentunya kalau kita lihat bank syariah di Indonesia ini juga belum lama-lama sekali, ya mungkin masih puluhan tahun, belum ratusan tahun yang berjalannya lembaga keuangan ini. Karena di awal berdirinya lembaga keuangan atau bank syariah ini dimulai dari bank muamalat di Indonesia. Itu sekitar mungkin tahun 80-an. Ya, 80-an. Kemudian prinsip transparansi. Nah, ini juga prinsip yang menekankan pada lembaga keuangan syariah untuk memberikan pelaporan yang terbuka kepada nasabahnya. Ya, seperti pasar modal mestinya ya. Tidak boleh ada buku dua mestinya ini. Atau mudah-mudahan ya memang tidak terjadilah buku dua ini. Karena apa? Kejujuran itu lebih penting dibandingkan dengan mengakali perbuatan di dalam berusaha. Kemudian prinsip universal, prinsip yang tidak membedakan agama. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa memang sasarannya ini adalah masyarakat muslim, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk membuka kepada seluruh masyarakat yang memang ingin berkontribusi melalui keuangan syariah ini. Jadi ini terbuka karena memang ekonomi Islam ini juga bukan hanya untuk orang Islam, tapi kepada seluruh masyarakat juga dibolehkan dan tidak ada yang dirugikan, malah sebenarnya lebih diuntungkan karena tadi itu adalah pembedanya. Ekonomi syariah itu bersifat kemitraan yang harus dididik atau harus dibina kepada nasabahnya oleh lembaga keuangan agar usaha atau yang dipinjamkan itu adalah menjadi keuntungan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk semua, ya, rahmat untuk semua. Nah, bagaimana operasional yang lebih luas? Kalau dilihat dari operasionalnya untuk Aceh, untuk pemerintah Aceh. Ini ada Kanun nomor 11 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Jadi mewajibkan semua lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang beroperasi di Aceh ini harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini kanun ini berlaku sejak Januari 2019. Di mana lembaga keuangan di Aceh itu wajib menyesuaikan dengan kanun ini paling lama 3 tahun setelah kanun ini berlaku. Berarti sekitar Januari 2022 ini lembaga keuangan atau bank-bank yang beroperasi di Aceh harus migrasi ke metode keuangan syariah atau pada prinsip-prinsip syariah. Berarti lembaga bank atau non-bank yang non syariah di Aceh harus cepat-cepat mengintegrasikan diri ke dalam keuangan syariah ini. Nah, tentunya ini juga butuh proses yang cepat atau besar. Karena bank itu banyak sekali di Indonesia ini, ada bank asing, ada bank dalam negeri. Nah, ini semuanya harus melakukan itu. Nah, prinsip-prinsip syariah ini di Aceh tentunya karena memang Aceh itu daerah khusus yang atau otonomi khusus yang dibolehkan mengelola prinsip-prinsip syariat Islam di sana.
Nah, kalau kita lihat ini berarti sekarang dengan melihat ekonomi ini ada gonjang-ganjing berkaitan dengan bank syariah atau penggabungan bank syariah, BUMN syariah, BUMN bank syariah, BRI syariah, BNI syariah, Mandiri syariah, ini digabung, di merger menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini buat apa? Ya tentunya buat penguatan ekonomi syariah di Indonesia di dalam sebuah lembaga yang memang powerful. Dengan powerful ini maka perkembangan ekonomi diharapkan lebih cepat. Jadi tidak berbuat nasabah, tapi sebenarnya ini berebutnya ke membesarkan ekonominya. Nah, gonjang-ganjing yang terjadi sekarang ini selain di Aceh adalah harus migrasi ke dalam ekonomi syariah atau lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan non syariah. Kemudian Muhammadiyah juga inginnya adalah menarik dana dari bank syariah yang tempat dia simpan dana selama ini di BUMN. Dengan adanya penggabungan tersebut. Kenapa? Memang ada isu bahwa bank syariah Indonesia ini akan memberikan sasarannya adalah korporasi dan komersil. Kalau dua kata ini diturunkan kepada prakteknya, ya memang kelihatannya adalah tidak mementingkan UKM. Ya, tidak mementingkan UKM kalau melihat komersil dan korporasi dalam sasaran bisnis bank syariah yang baru ini. Walaupun di dalam pengumuman Bank Syariah Indonesia ini ya nanti mungkin sekitar UMKM itu 23%. Ya memang ya kalau dilihat dari bisnis ya lembaga keuangan atau bank itu harus untung. Tapi kalau dilihat prinsip-prinsip syariah adalah kemitraan. Berarti kalau kemitraan, kalau penduduk Indonesia itu masih perlu dibantu, tentunya prinsip syariah lebih tepat. Karena dia itu adalah prinsipnya adalah kemitraan. Tentunya yang UKM ini harus benar-benar di-guide atau dibina, dikendalikan, diajari sampai dia itu adalah bisa mandiri. Karena memang pengetahuan nasabah dengan pengetahuan lembaga keuangan itu berbeda. Karena berbeda itulah makanya kalau itu prinsip syariah ya prinsip kemitraan, prinsip yang harus dibina. Walaupun mungkin namanya usaha tidak mau repot, pengennya adalah jalan sendiri kemudian untung. Nah ini prinsip syariahnya seperti apa gitu. Sementara di lain sisi prinsip penggabungan ini adalah untuk menciptakan ekosistem syariah yang lebih mapan dan besar di Indonesia sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Justru memang sekarang ini ekonomi Indonesia itu lebih banyak ditampung atau bukan ditampung ya dampaknya itu adalah lebih banyak pada masyarakat yang memang belum beruntung ya, belum sejahtera. Ya memang kalau dilihat 23% ini ya mungkin melihat tingkat kemiskinan, mungkin juga melihat usaha-usaha yang memang masyarakat yang memang perlu dibantu ini 23%. Saya juga belum tahu apakah seperti itu cara memandangnya atau seperti apa. Karena kan
masyarakat usaha kecil itu kan butuh dana juga tidak besar-besar, ya, yang perlu dibina itu. Mungkin itu yang itu mungkin nanti periode berikut kita bahas itu. Tapi yang jelas Bank Syariah Indonesia masih memperhatikan UMKM. Kemudian korporasi. Nah, korporasi ini juga harus diedukasi juga. Kenapa? Nah, korporasi yang ke depan dengan undang-undang Cipta Kerja yang baru ini, nah, mungkin akan banyak muncul lebih cepat UKM-UKM yang akan bergerak di bidang bisnis karena akan perizinan akan mudah, permodalan tidak seperti dulu besar, baru boleh mendirikan perusahaan. Tapi kalau kita lihat ini ya sekarang ini modal juga kecil juga bisa mendirikan perusahaan. Izin juga tidak berbelit. Nah, ini akan memudahkan di dalam membina UMKM. Cuma bagaimana metodenya, ya, metode pembinaannya itu. Dengan ada ancaman Muhammadiyah akan menarik dana jika tidak prioritas UKM, patut menjadi perhatian dari direksi Bank Syariah yang baru ini. Karena kelompok UKM merupakan kelompok rentan yang sulit maju jika tidak dituntun. Itu tadi saya sudah katakan bahwa berkemitraan itu harus dituntun. Nah, kalau dituntun ini tidak betul, ya maka rugi sama-sama jadinya. Makanya itu harus dilakukan penuntunan ini. Jadi jangan melihat lagi secara komersial. Kalau atau mungkin liberal. Lembaganya sudah syariah, tapi pandangannya adalah liberal. Nah, ini pengurus syariah ini harus benar-benar melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam sistem ekonomi ini. Sedangkan korporasi dan komersial, orang yang paham bagaimana mengelola perusahaan dengan benar, bagaimana mencari peluang yang menguntungkan. Nah, mereka itu orang-orang yang mungkin terpelajar, karena dia itu sudah paham bagaimana operasional perusahaan, bagaimana mendirikan perusahaan, bagaimana perizinan perusahaan, bagaimana peluang ekonomi, peluang usaha, kemudian siapa kompetitor dia, siapa nasabah dia yang memang potensi dan tidak potensi. Sementara kalau UKM kadang-kadang itu random di dalam mencari peluang-peluang. Akhirnya dia itu tidak tahu sudah dihempas oleh pesaingnya, ya, tidak tahu segmentasinya, tidak tahu karena pengetahuannya begitu pendek. Kemudian karena itu adalah biasanya sifatnya adalah turun-temurun, usaha kecil yang penting bisa makan. Nah, ini yang UKM yang memang tidak ada pengetahuan ya begitu bagus, begitu terdidik barangkali ya. Kemudian kalau kita melihat ini, maka prinsip syariah ini menjadi keharusan. Ya, menjadi keharusan. Untuk apa? Ya, UKM ini ya yang menjadi perhatian karena penopang. Ya, coba lihat sekarang karena UKM-nya tidak kuat, UKM-nya itu adalah berjalan sendiri. Dia itu mungkin pinjaman dari tetangga, pinjaman dari saudara, bisa mendirikan konter-konter untuk berdagang, untuk usaha, pecel dan seterusnya, walaupun mungkin itu
juga bisa jalan, tapi kan secara good governance-nya itu dia itu belum bisa melaksanakan itu karena tidak bisa membedakan mana gaji, mana uang perusahaan atau mana uang bisnis dan mana uang gaji yang tidak bisa dibedakan di dalam pengurusan sebuah usaha. Padahal di dalam sebuah usaha itu adalah antara SDM dan perusahaan itu ada dibikin peraturan yang begitu. Begitu juga keuangannya itu ada pemisahan kepemilikan antara gaji dan modal, ya, gaji dan modalnya ini pembukuan juga harus benar, ya. Nah ini di dalam sebuah usaha, tapi di dalam UKM itu tidak demikian. Justru mencari itu sebenarnya untuk makan dan untuk kehidupan sehari-hari. Yang penting tidak rugi, tidak makan tidak tergerus modal dari UKM tersebut. Hal ini tentunya oleh prinsip-prinsip keuangan. Prinsip keuangan syariah ini sebenarnya yang akan mendasari di dalam pengelolaan keuangan ini atau di dalam pengelolaan keuangan syariah. Satu tadi yang paling pokok adalah prinsip keadilan. Itu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Kemudian prinsip kemitraan tadi, posisi nasabah dan posisi lembaga keuangan serta pengguna dana ini sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya, untuk memperoleh keuntungan. Nah, inilah prinsip-prinsip syariah. Walaupun sekarang itu lembaga keuangan syariah bukan hanya dimiliki oleh swasta, oleh BUMN saja, tapi banyak bank-bank komersil, bank-bank swasta nasional itu mengelola keuangan syariah karena potensinya besar sekali, ya, potensinya besar sekali. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini Bank Syariah Indonesia dari penggabungan Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah itu asetnya itu bisa di atas 200 triliun. Tentunya besar, tapi peluangnya 230-an juta orang, ya, jiwa. Nah, jiwa ini tentunya kalau bertumbuh dia itu akan menjadi pemilik rumah tangga atau kepala rumah tangga atau masyarakat yang memang harus mencari kehidupan di kemudian hari. Nah, ini peluang dan semua orang juga akan berusaha karena ini hidup di dunia ini adalah tadi itu hablum minallah dan hablum minannas. Di satu sisi kita itu meyakini atau melaksanakan ibadah-ibadah yang diatur oleh keagamaan, kemudian di sisi lain di dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus melaksanakan hubungan antara manusia dengan manusia. Tentunya ini adalah masalah rezeki, ya, masalah rezeki yang akan nanti dibawa pada alam akhirat nanti. Nah, inilah prinsip-prinsip syariah dan potensi syariah, lembaga keuangan syariah di era digital ini, financial teknologi yang sedang berkembang. Cuma metodenya juga harus cepat berubah. Kalau tidak, ya kita tidak bisa memaksa karena orang prinsipnya adalah orang hidup di zaman digital ini prinsipnya adalah kecepatan, instan, ya, instan, nggak mau repot. Dengan tidak mau repot ini, maka lembaga keuangan itu harus memfasilitasi itu melalui teknologi.
yang sekarang memang terbuka ya, atau berkembang. Demikian yang dapat disampaikan berkaitan dengan syariah atau lembaga keuangan syariah di Indonesia dan potensi syariah yang begitu jumbo untuk ditarik dengan pengelolaan yang benar, transparan, akuntabel, good governance, yang adil, terus bisa bermitra dengan nasabah atau pengguna dana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lakukan subscribe, lakukan like, lakukan share, serta tekan tombol loncengnya biar segera dapat video-video terbaru dari MYS Video, serta beri komentar yang banyak di bawah video ini untuk pengembangan video-video berikutnya. Terima kasih.